Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Semasari, Bapak Haji Tuba Maki. Yang saya hormati semua Bapak Ibu guru dan karyawan karyawati Madrasah Aliyah Semasari Bang Sri. Yang saya banggakan semua siswa-siswi Madrasah Aliyah Semasari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Siang ini kita masih diberi kesehatan walaupun masih dalam keadaan pandemi. Banyak saudara, banyak keluarga, tetangga kita yang kebetulan mendapatkan musibah karena pandemi, yaitu karena virus corona. Mudah-mudahan semua keluarga, saudara dan tetangga kita yang mendapat musibah segera diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengisi kegiatan awal tahun pelajaran Madrasah Aliyah Semasari tahun ajaran 2021-2022 membangun minat belajar kalian dan cara belajar di masa pandemi seperti ini. Kemudian hikmah-hikmahnya memang tidak ada yang pernah menduga, tidak ada yang pernah merencanakan, dan tidak ada yang tahu kalau ternyata selama 1 tahun kemarin juga Madrasah Aliyah terpaksa harus menggunakan sistem pembelajaran daring. Dan saya kira ini juga dialami di semua lembaga yang lain, baik dari jenjang TK, SMP, MTS, Madrasah Aliyah atau SMA, bahkan kuliah pun di perguruan tinggi S1, S2 dan S3 semua harus beradaptasi menggunakan pembelajaran model online atau daring. Semua yang awal mulanya senang-senang saja KBM menggunakan tatap muka dan bisa berlangsung secara maksimal, kekurangan dan kelebihannya saya kira lebih banyak menggunakan lebih banyak manfaatnya ketika pembelajaran secara tatap muka atau secara luring. Tapi ternyata keadaan pandemi yang seperti ini harus memaksa semua lembaga pendidikan menyesuaikan diri dengan pembelajaran yang sifatnya daring atau online. Nah, di sini ada beberapa ulasan yang akan saya sampaikan berhubungan dengan belajar di masa pandemi dan hikmahnya. Yang perlu saya garis bawahi pertama yaitu tidak ada kata selesai dalam belajar. Ini yang harus terutama siswa-siswi Madrasah Aliyah Semasari kelas 10, 11 maupun kelas 12 harus menyadari kalau tidak ada kata selesai dalam belajar. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, situasinya bagaimanapun juga, bahwa kewajiban belajar itu masih melekat pada diri kalian, termasuk kepada Bapak Ibu guru juga. Nah, jadi tidak ada istilahnya bermalas-malasan, tidak ada alasan menggunakan istilah pandemi sebagai alasan menurunkan semangat belajar kalian. Karena memang keadaan yang seperti ini sudah terjadi dan kita mau tidak mau yang menyesuaikan dengan keadaan. Cara belajarnya, cara mengerjakan tugasnya, kemudian pembelajarannya, interaksi dengan Bapak Ibu guru harus kita sesuaikan dengan keadaan pandemi, yaitu dengan cara online atau daring. Nah, ini tadi dimanapun ya, kapanpun kamu mau belajar di madrasah atau belajar di sekolah, belajar di rumah, semuanya sama. Kewajiban belajar itu masih melekat pada diri kita masing-masing. Tentunya kalian juga masih sering bahwa menuntut ilmu itu wajib dari, ada yang mengatakan dari ketika lahir sampai nanti meninggal ya, dan juga wajib bagi siapapun, laki-laki maupun perempuan. Tentunya ini sering kita dengar oleh Bapak Ibu guru ketika dalam menyampaikan pembelajaran, terutama ketika pembelajaran kitab, hadis-hadis seperti itu saya kira sering disampaikan oleh beliau-beliau
dalam pembelajaran. Makanya kita harus ingat bahwa tidak ada kata selesai dalam belajar. Kamu mau belajar di rumah, belajar di kelas, esensi dan tujuan belajar itu masih tetap sama, untuk menambah keilmuan dan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan nanti. Nah, makanya tidak ada alasan kalau pandemi pembelajarannya dikurangi atau jadwalnya dipersingkat, itu juga hanya semata-mata memenuhi ketentuan yang dibuat, tapi untuk masa belajarnya tidak ada durasi 30 menit atau 40 menit, itu tidak ada. Durasi belajar kalian seumur hidup, termasuk saya juga. Makanya kata-kata tadi, tidak ada kata selesai dalam belajar, itu harus kalian tanamkan dulu, bahwa belajar itu tetap sifatnya wajib bagi kita semua. Kalau ini sudah menjadi pondasi buat kita, jadi nanti tidak ada kata malas dan selesai, atau istilahnya bahkan kalau kamu sudah lulus di madrasah aliyah kelas 12 selesai, kemudian lulus, itu juga bukan berarti lulus juga dalam belajar atau tamat juga dalam belajarnya. Tidak, justru ketika kamu lulus nanti, justru nanti akan ada proses belajar yang harus kamu sesuaikan lagi dengan lingkungan masyarakat dan yang lain-lainnya. Yang kedua, sumber belajar. Di masa pandemi ini justru nanti kita akan dipilihkan dengan sumber belajar yang tidak hanya satu atau dua. Ya, yang sementara kemarin ketika pembelajaran luring atau tatap muka hanya fokus pada modul dan buku paket, terus kemudian buku di perpustakaan, tapi untuk sumber belajar secara daring ini, secara online ini akan terbuka semuanya. Kalian akan dibuka wawasannya, pengetahuannya, karena media pembelajaran ternyata sekarang semakin banyak, termasuk juga model pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Saya kira akan sangat beragam sekali. Ada Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi pembelajaran atau aplikasi komunikasi sederhana melalui grup WhatsApp, melalui Google Meet, atau menggunakan aplikasi pembelajaran yang lain. Saya kira Bapak Ibu guru sudah mulai beradaptasi, sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Sumber belajar juga bisa didapatkan dari mana saja, bahkan dari lingkungan sekitar pun bisa kalian gunakan sebagai sumber belajar. Yang ketiga, kebutuhan belajar. Kembali ke kalimat yang pertama yang saya ulang-ulang, bahwa kebutuhan belajar ini menjadi kebutuhan dasar bagi kita semua. Tidak ada kata selesai dalam belajar, tidak ada kata puas dalam belajar. Makanya proses belajar ini akan selalu melekat pada diri kita semuanya. Gunakan kata belajar ini sebagai kebutuhan. Jadi seandainya kamu sudah merasa butuh untuk belajar, tidak ada lagi malas yang muncul dalam proses pembelajaran, tidak ada lagi kata-kata terpaksa. Makanya kalau sudah menjadi kebutuhan, keterpaksaan itu akan hilang. Ini bisa diibaratkan ketika kamu sudah membuat makan itu sebagai kebutuhan, atau tidur itu juga sebagai kebutuhan. Makanya jika kalian tidak makan atau kalian tidak tidur, juga nanti akan ada sesuatu yang kurang. Tidak perlu dipaksa untuk makan dan tidak perlu juga dipaksa untuk tidur. Jadi memang sudah menjadi sebuah kebutuhan. Sama ketika belajar sudah menjadi kebutuhan buat kalian. Kalian merasa butuh untuk belajar, menjadi lebih pintar, menjadi lebih tahu dari semua ilmu yang sudah kalian pelajari. Maka nanti tidak ada lagi paksaan untuk belajar, dan tidak ada lagi juga malas-malasan untuk belajar. Yang keempat, literasi ini penting buat kita semua, tentunya buat siswa-siswi kelas 10 dan 11-12. Dalam proses belajar ini, terutama masa-masa pandemi, literasi ini sangat mendukung. Jadi literasi digital melalui HP masing-masing atau melalui buku pinjaman di perpustakaan, buku modul atau buku paket juga ini sebuah literasi. Tapi karena sudah melalui online,
pembelajaran daring, saya kira literasi di dunia maya, di internet itu tidak akan ada habisnya dan tidak terbatas. Justru ini salah satu kelebihannya juga, di samping kelebihan lain ketika pembelajaran itu dilangsungkan secara daring, secara online. Literasimu tidak akan terbatas, kamu bisa mencari pemahaman lebih luas dari video di YouTube, silakan, dari artikel, dari aplikasi pembelajaran. Gunakan kesempatan ini sebagai media tambahan, sebagai sumber belajar tambahan selain buku atau modul yang sudah kalian dapatkan dari madrasah. Ini salah satu hikmahnya lagi. Di samping hikmah yang lain ketika yang kita hadapi adalah situasi pandemi seperti sekarang ini, bisa juga kalian sadari ternyata selama pandemi seperti ini ada hikmah waktu berkumpul dengan keluarga yang lebih lama. Kalian bisa interaksi lebih jauh dengan pihak keluarga, dengan orang tua, kakak atau adik, di samping ketika dibandingkan ketika kalian harus sekolah tatap muka mulai jam 7 sampai jam 2. Nah, ini sebagai gantinya jam 7 sampai jam 2 kalian masih tetap bisa belajar di rumah, tapi dengan nilai plusnya kalian didampingi dengan orang tua atau dengan pihak keluarga yang lain. Ini salah satu yang bisa kalian jadikan motivasi, nilai positif dari keadaan pandemi. Yang kedua, teknologi. Teknologi mau tidak mau harus kalian kuasai, harus kalian gunakan untuk masa-masa pembelajaran online seperti ini, sehingga nanti melalui teknologi itu kalian akan dimudahkan. Seharusnya teknologi itu akan memudahkan kalian, jangan dibuat menyulitkan, tapi jadikan teknologi itu memudahkan dalam belajar. Gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai teknologi itu malah menjadi negatif buat kalian. Dua sisi pisau ini semata-mata bisa kalian gunakan dalam memandang teknologi. Kalau teknologi kamu gunakan untuk hal yang positif, tentunya akan sangat membantu. Tapi ketika teknologi kamu gunakan hanya untuk hal-hal yang kurang bagus, kurang baik, berarti itu akan menjadi momok, akan kembali ke diri kalian sendiri. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar saya kembalikan tadi, yang pertama, sumber belajar akan menjadi lebih banyak ketika pembelajaran secara daring atau online. Sumber belajarmu akan semakin bertambah, baik menggunakan teknologi, jaringan internet maupun literasi-literasi yang lain. Dan yang terakhir, kalian justru akan menyadari bahwa ternyata selama pandemi ini, bagi yang sehat, kalian akan tahu bagaimana nikmat sehat itu kalian rasakan. Bagaimana kamu harus mensyukuri nikmat sehat. Jika kamu melihat keluargamu mungkin, atau bahkan kamu sendiri. Saya kemarin juga pernah mendapatkan kabar bahwa ada 1-2 siswa yang ternyata terpapar virus corona, positif COVID-19, sehingga kurang maksimal dalam pembelajarannya, harus isolasi mandiri di rumah. Bahkan ada yang cerita kalau ternyata ketika sudah positif virus corona itu gejalanya sangat luar biasa, bahkan ada yang sampai sesak nafas, dan laki-laki pun kuat untuk menangis karena merasakan sesak nafas yang hebat. Makanya dari cerita-cerita seperti itu nantinya akan seharusnya menjadi hikmah, menjadi satu rasa syukur buat kita semua yang alhamdulillah masih diberi kesehatan, sehingga dalam proses KBM ini, proses belajar pandemi selama pandemi ini bisa tetap maksimal. Walaupun prosesnya kurang maksimal, tetapi harapannya tetap kita semua berharap hasilnya maksimal. Dan bagaimana cara kita menggunakan proses yang kurang maksimal tapi hasil yang maksimal? Nah, ini salah satu cara. Yang terakhir adalah berdoa. Semangat, ini yang harus kita ingat selalu, bahwa proses yang kurang maksimal ini kita harapkan mudah-mudahan hasilnya tetap maksimal, karena tidak ada yang menghendaki pembelajaran secara full online atau secara daring ini akan
berjalan sampai akhir nanti juga. Tidak ada yang punya keinginan selamanya pembelajaran secara daring atau online itu tidak ada. Bahkan saya yakin semuanya Bapak Ibu guru termasuk dan siswa-siswi terutama lebih senang menggunakan proses pembelajaran secara luring tatap muka. Ini doa kita semua, semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga nanti juga pembelajaran bisa tatap muka, prosesnya bisa kita maksimalkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Saya yakin Bapak Ibu guru juga akan melakukan proses yang lebih maksimal lagi. Kita belajar dari 1 tahun kemarin karena full pembelajaran secara daring, secara online. Kita sudah evaluasi kekurangannya bagaimana. Mudah-mudahan jika nanti terpaksa pembelajaran tahun ajaran ini 2021-2022 harus tetap menggunakan media daring atau online karena minggu ini sampai minggu ke depan juga masih ada PPKM, pembatasan kegiatan, sehingga pendidikan masih masuk dalam PPKM, tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan pembelajaran bisa tatap muka, pendidikan bisa normal kembali sehingga hasil yang kita harapkan maksimal tadi bisa tercapai. Demikian untuk proses pembelajaran daring di Madrasah Ali Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan tetap menjadi doa kita, proses ini, pembelajaran ini juga bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih, tetap jaga kesehatan diri, keluarga dan orang sekitar. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari COVID-19 atau virus corona, pandemi juga segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.